Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini di mata kuliah Teknik Pemodelan Sistem Informasi, materi yang akan kita pelajari atau kita bahas adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, ini adalah merupakan salah satu pemodelan ya, model dalam pembuatan sistem. Oke, uh, kapan saatnya kita bisa merancang sebuah ERD, yaitu ketika kita akan mendesain berupa misalnya sebuah laporan. Nah, di laporan itu akan ada tampilan apa saja. Nah, biasanya di tampilan-tampilan itu adalah merupakan beberapa bagian dari atribut-atribut yang ada di setiap tabel. Oke, salah satu contohnya adalah ini ya, laporan kwitansi pembayaran ya, tanda penyetoran. Nah, ini kan ada beberapa item ya, ada tentang semester, nama mahasiswa, fakultas, tahun ajaran, NIM, program studi, pembayaran dan lain sebagainya. Nah, item-item yang ada di sini ini merupakan atribut-atribut yang ada di dalam tabel gitu ya, yang nantinya di IRD ini setiap tabel itu akan memiliki relasi yang kita bisa menentukan kardinalitasnya. Apakah kardinalitasnya itu one to many atau many to many. Gitu ya. Nah, sampai akhirnya setelah kita merancang IRD-nya, lalu selanjutnya kita rancang LRS-nya dan kita normalisasi, maka kita bisa mendesain database lalu bisa membuat tampilan laporan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini salah satu tadi ini tentang kwitansi pembayaran. Nah, ini misalnya apakah hanya di kwitansi pembayaran saja? Tidak. Pada saat kita mau menentukan kartu studi sementara atau KRS pun bisa ya. Kita bisa merancang ini merancang database-nya dengan menggunakan ERD. Nah, di sini adalah lambang-lambang dari relationship ya. Yang pertama adalah unary relationship, artinya ini hanya ada memiliki satu entitas dan satu relasi, maka dikatakan unary relationship. Ya. Lalu berikutnya binary relationship, jadi satu relasi terhubung dari dua table, ya maka dikatakan sebagai binary relationship. Ya, ini gambar persegi ini adalah entitasnya, gambar belah ketupat ini adalah relasinya. Selanjutnya adalah unary relationship, ya. Ini adalah satu relasi memiliki lebih dari dua entitas. Ya, lebih dari dua entitas ini tidak hanya tiga saja, bisa juga empat, gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, nah ini yang tadi saya sampaikan ya, bahwa kalau gambar persegi ini adalah dinamakan sebagai entity atau entitas. Ya, biasanya entitas ini diterapkan adalah sebagai nama table dalam sebuah database. Lalu ini adalah relationship, ini adalah yang menghubungkan antara entitas yang satu dengan entitas yang lain. Atau yang menghubungkan antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Gitu ya. Oke. Nah, biasanya dalam pemberian nama pada entitas, kita memberikan namanya adalah dalam bentuk kata benda. Ya, dalam bentuk kata benda. Contohnya, mahasiswa, kuliah, dosen, kelas, dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk memberi nama pada sebuah entitas, itu kita beri dengan nama kata benda. Nah, pemberian nama pada relationship ini adalah kita berikan namanya kata kerja dalam bentuk kata kerja. Ya, jadi kalau persegi ini adalah atau entitas ini adalah kata benda, relationship ini kita berikan namanya adalah kata kerja. Misalnya apa? Pakai, punya, ambil, dan sebagainya. Itu adalah kata kerja yang biasanya kita masukkan ke dalam relationship. Nah, berikutnya cara membaca ya, cara membaca misalnya di sini ada dua entitas yaitu pegawai dan jabatan. Lalu relationship-nya adalah punya. Nah, kalau kita baca dari sebelah kiri, maka kita bisa jadi kata kerja ini pada saat kita membaca relationship ini, kata kerjanya itu bisa awalannya atau imbuhannya itu bisa jadi berbeda ya kalau kita baca dari segi yang berbeda. Misalnya kita baca dari sebelah kiri, maka kita bisa membacanya seperti ini. Pegawai mempunyai jabatan. Ya.
Pegawai mempunyai jabatan. Nah, kalau kita baca dari sebelah kanan, maka menjadi yang tadinya mempunyai jadi dipunyai. Ya. Jadi di sini jabatan dipunyai pegawai, gitu ya. Jadi cara bacanya seperti itu ya. Kalau ini pegawai mempunyai jabatan, terus kalau kita baca dari sebelah kanan jabatan dipunyai pegawai. Atau kalau yang ini entitas project dengan pegawai yang relationship-nya adalah kerja, maka kita bisa membacanya misalnya project. Jadi tidak mesti ya dari sebelah kiri ini harus mem atau harus di, itu tidak mesti. Ini logikanya kita saja. Oke, kalau ini berarti kita bisa baca proyek dikerjakan oleh pegawai. Kalau kita balik, pegawai mengerjakan proyek. Gitu ya. Jadi cara bacanya seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membaca ini? Nanti ini kita bisa bacanya bagaimana? Mahasiswa mengikuti mata kuliah. Atau kalau kita balik dari sini, mata kuliah diikuti mahasiswa. Ya. Nah, selanjutnya, pelanggan membeli barang. Atau kalau kita baca dari sebelah kanan, barang dibeli pelanggan. Nah, ini nasabah mempunyai rekening atau rekening dipunyai nasabah. Ini anggota meminjam buku atau buku dipinjam anggota. Selanjutnya faktur menambah stok, lalu stok ditambah faktur. Ya. Nah, ini pegawai mempunyai pinjaman, pinjaman dipunyai pegawai. Oke, nah dalam IRD ini kita memiliki kardinalitas, ya ada kardinalitas one to one atau satu ke satu, atau one to many satu ke beberapa, atau many to many beberapa ke beberapa. Yang nantinya many to many itu akan menghasilkan tabel baru ketika kita normalisasi. Ya. Jadi kalau misalnya ada kardinalitasnya nih kita bisa membacanya satu pegawai mempunyai satu jabatan. Atau kalau kita balik, satu jabatan dipunyai satu pegawai. Nah, ini berarti satu proyek dikerjakan, kalau M ini beberapa ya, satu proyek dikerjakan beberapa pegawai. Atau kalau kita balik, beberapa pegawai mengerjakan satu proyek. Nah, ini yang dikatakan kardinalitas one to many. Nah, selanjutnya yang ini, kardinalitas many to many. Berarti kita bisa membacanya beberapa mahasiswa mengikuti beberapa mata kuliah. Atau kalau kita balik, beberapa mata kuliah diikuti beberapa mahasiswa. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Ini sebenarnya saya mengulang mata kuliah di basis data ya. Hanya ini kan masuk ke dalam sebuah model dalam pembuatan sistem. Setelah kemarin di materi sebelum UTS ya, kita modelnya itu dengan diwakili dengan membuat DFD. Nah, sekarang ini adalah diwakili dengan menggunakan IRD. Nah, di dalam kardinalitas, di dalam relationship atau IRD, selain tadi terdiri dari entitas, terdiri dari relation, terdiri dari kardinalitas, lalu kita juga jangan lupa mencantumkan atribut dari masing-masing entitas tersebut. Misalnya di sini entitas pegawai. Pegawai itu memiliki atribut apa saja? Ya, ada nomor pegawai, nama, alamat. Atau kalau misalnya kita istilahkan dalam basis data, pegawai ini adalah nama tabel. Nama tabelnya pegawai, memiliki field, yaitu nomor pegawai, nama, dan alamat. Nah, untuk jabatan juga memiliki atribut atau memiliki field, yaitu kode jabatan, uraian, dan tunjangan. Yang digarisbawahi ini adalah primary key. Nah, ketika sudah ada relationship, maka di relationship-nya ini adalah yang kita masukkan atributnya adalah primary key dari tabel-tabel yang terhubung. Di tabel pegawai, primary key-nya adalah nomor pegawai. Maka di relationship-nya pun atributnya adalah nomor pegawai. Lalu pada jabatan juga primary key-nya adalah kode jabatan. Maka ketika dipindahkan ke relationship, maka kode jabatan pun akan masuk ke dalam atribut relasi punya.
Itu ya, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya pun sama seperti ini. Satu proyek dikerjakan beberapa pegawai. Pada tabel proyek atau pada entitas proyek ada 3 atribut, yaitu kode proy, NM proy, dan anggaran. Di sini yang menjadi primary key adalah kode proy-nya. Lalu pegawai ini ada 3 atribut, yaitu nomor pegawai, nama, dan honor. Maka yang bisa dimasukkan ke dalam relasi kerja itu adalah primary key dari tabel proyek dan tabel pegawai, yaitu kode proy dan nopek. Oke, berikutnya adalah mahasiswa. Mahasiswa di sini juga memiliki 3 atribut misalnya. Ini tidak selalu ya, tidak selalu dalam setiap kasus satu entitas atau satu tabel memiliki 3 atribut ya. Ini saya ambil contoh yang sederhana saja. Jadi tidak selalu 3 atribut, bisa saja malah bahkan lebih dari 10 atribut, 11 dan seterusnya ya. Oke, sekarang sama ya, di mahasiswa memiliki atribut NIM, nama, dan alamat. Di tabel mata kuliah memiliki KD matkul, nama matkul, dan SKS. Nah, maka di relasi ikut, ini tabel yang primary key yang ada di tabel mahasiswa kita masukkan yaitu NIM, lalu primary key yang ada di tabel mata kuliah kita masukkan KD matkul. Nah, kok kalau yang contoh yang lain, ini hanya primary key saja ya yang masuk di relasi, tapi ternyata di sini yang diikuti ada satu atribut lagi yang muncul. Tapi ini bukan atribut dari tabel sebelah-sebelahnya atau tidak muncul, bukan merupakan atribut dari tabel mahasiswa ataupun tabel mata kuliah. Ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai many to many, yaitu jika memiliki kardinalitas many to many, maka relasi ini akan membentuk entitas baru atau akan membentuk tabel baru. Nah, maka karena dia many to many, selain primary key yang diambil dari tabel dari tabel tetangganya ya, jadi bisa menambahkan satu atribut baru yang dipunyai atau yang dimiliki oleh si relasi tersebut. Nah, tadinya karena sudah dinormalisasi, tadinya bentuknya kan dia relasi ya, bentuknya belah ketupat. Maka karena dia sudah dinormalisasi, maka nanti dia akan berubah menjadi bentuk persegi karena dia akan menjadi entitas. Ya. Jadi khusus untuk many to many, relasi itu akan membentuk tabel baru atau akan membentuk entitas baru. Oke, selanjutnya tadi ya sudah saya katakan jenis entity ya one to many. Nah, pegawai ini adalah strong entity. Kenapa? Karena pegawai pada entitas pegawai dia memiliki primary key, maka dikatakan sebagai strong entity, yaitu entitas yang kuat gitu. Biasanya yang dikatakan strong entity ini merupakan datanya berupa data master, bukan data transaksi ya. Nah, makanya dikatakan sebagai strong entitas. Jadi tidak ada atribut lain yang numpang di entitasnya si entitas pegawai. Nah, lalu di sini ada entitas absen. Ya, entitas absen dikatakan sebagai weak entity, ya, entitas yang lemah karena dia tidak memiliki primary key. Kalaupun ada primary key, tapi sifatnya menjadi foreign key. Karena apa? Karena primary key yang dimiliki oleh si entitas absen ini yaitu dia ambil dari entitas pegawai. Ya. Jadi ini dikatakan sebagai weak entity. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Pegawai memiliki atribut nomor pegawai, nama dan alamat, absen, tanggal, jam masuk, jam pulang. Nah, ya. Jelas ya, dia tidak di absen ini tidak memiliki primary key. Kenapa sih kok ini nggak ada primary key? Ingat ya, bahwa primary key itu adalah kata kunci yang sifatnya unik, yang tidak akan sama dengan data yang lain, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini di entitas absen, ini kan ada atribut tanggal, jam masuk, dan jam pulang. Nah, kalau misalnya tanggal kita kasih primary key, kan katanya primary key itu tidak boleh ada data yang sama kan. Misalnya kita input absen itu tanggal 10 Juli. Di tanggal 10 Juli itu ada berapa data yang bisa masuk? Kan jumlah pegawai tidak hanya satu.
jumlah pegawai bisa lebih dari 1. Maka dari banyak pegawai itu kan pasti dia absen di tanggal yang sama. Nah, maka tidak bisa tanggal itu dijadikan sebagai primary key. Sama halnya dengan jam masuk dan jam pulang. Bisa jadi absen melakukan menginput jam masuk dari beberapa pegawai, dari 5 pegawai, ada 3 pegawai yang jam masuknya sama. Nah, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai primary key. Sama halnya dengan jam pulang. Jam pulang pun pasti di antara beberapa pegawai ada yang jam pulangnya sama. Oke, sampai sini paham ya? Berikutnya. Nah, ini adalah kalau tadi kan ini potongan-potongan ya. Ini adalah contoh IRD sederhana. Ya, ini ada 4 entitas, bagian, pegawai, proyek, dan barang. Kardinalitas antara bagian dengan pegawai adalah one to many. Ya, jadi di sini satu bagian mempunyai banyak pegawai. Ya, beberapa pegawai atau banyak pegawai dipunyai satu bagian. Nah, ini adalah atributnya. Nomor pegawai, nama, gapok, lama kerja, dan jabatan. Yang ini di bagian kode bagian dan nama bagian. Maka karena dia one to many, maka primary key yang ada di entitas pegawai dan entitas bagian masuk ke relasi punya. Selanjutnya antara pegawai dengan proyek. Ini adalah one to many. Ya, sama ya. Yang sama itu adalah nomor pegawai dan nomor proyek. Terus antara proyek dengan barang ini many to many. Ya, ingat lagi tadi ya bahwa karena dia many to many, maka relasi ini akan berubah menjadi entitas. Yang pertama, ciri-cirinya many to many ya. Relasi akan membentuk entitas. Yang kedua, selain primary key dari relasi tabelnya atau relasi entitasnya dimasukkan ke dalam relasi, ke dalam relasinya, maka ada juga penambahan beberapa atribut di luar dari atribut yang ada di dalam atribut tabel project dan barang. Misalnya jumlah kan tidak ada ya, di atribut proyek tidak ada, di atribut barang juga tidak ada. Jadi ini memang khusus jumlah ini punya adanya di relasi pakai yang nantinya ini akan menjadi sebuah entitas. Ya, jadi nanti ini berubah nih gambarnya yang tadinya belah ketupat ya menjadi persegi. Oke, berikutnya adalah pengertian dari setelah tadi saya secara ringkas menjelaskan tentang jenis-jenis kardinalitas, lalu bentuk sederhana dari sebuah IRD gitu ya. Sekarang kita coba pengertiannya. Jadi bahwa IRD itu adalah pemodelan data atau sistem dalam database. Ya, jadi pemodelan dalam database-nya ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memodelkan struktur dan hubungan antar data yang relatif kompleks. Jadi keberadaan sistem IRD ini sangat penting untuk perusahaan dalam mengelola data yang dimilikinya. Nah, bentuk seperti diagram yang menjelaskan hubungan antar objek data itu menggambarkannya dibutuhkan ada notasi, ada simbol, ada bagan yang merupakan rancangan atau skema, dan lain sebagainya. Oke, nah kalau tadi ya komponen umum penyusunnya, ini tadi yang gambar persegi itu adalah entitas, biasanya dia berupa kata benda gitu ya. Objeknya berwujud nyata ya, tidak abstrak. Lalu atribut. Nah, ini adalah atributnya, bentuknya lingkaran. Bisa bentuk lingkaran atau tidak perlu pakai gambar lingkaran pun tidak masalah. Jadi bentuknya sama bentuknya seperti ini pun nggak apa-apa. Jadi tidak mesti harus diisi lingkaran. Lalu biasanya untuk atribut ini terdiri dari ada isi dari tabelnya ya. Nah, baik itu yang sifatnya unik maupun yang tidak unik. Nah, ini relasi ini adalah ini ya yang garis ya, yang gambarnya belah ketupat. Kalau ini kan ini salah satu contoh atau bentuk IRD yang lain, konsep IRD yang lain. Nah, bisa bentuknya seperti ini atau bisa dalam bentuk belah ketupat.
Jadi ini kalau begini entitas, yang ini entitas, ini entitas. Nah ini yang garis putus-putus ini adalah relasinya, ya. Jadi tidak perlu digambarkan belah ketupat pun tidak masalah, boleh seperti ini, ya. Lalu komponen umum tadi ya atau kardinalitasnya ada one to one, ya. Terus ada one to many, ya. Jadi one to many ini adalah dari satu entitas terhubung ke satu entitas, gitu ya. Lalu kalau one to many satu ke banyak, gitu. Tadi ya misalnya satu siswa mengambil banyak pelajaran, itu one to many. Lalu many to one ini kebalikannya ya. Jadi relasi ini kebalikan dari one to many. Ya, jadi contohnya banyak pegawai bekerja dalam satu departemen. Ya. Nah, kalau misalnya kita balik jadi one to many, maka satu departemen mempekerjakan banyak pegawai. Lalu relasi yang terakhir itu adalah many to many. Ya, many to many, setiap entity pada kumpulan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada kumpulan data entitas B. Misalnya, banyak siswa mempelajari banyak pelajaran. Demikian pula sebaliknya, banyak pelajaran dipelajari banyak siswa. Nah, ini garis ya. Jadi ini lainnya ya, garis lainnya. Ya, yang menghubungkan antara antara entitas dengan relasi, ya, atau antara relasi dengan entitas. Nah, cara membuat IRD yang pertama adalah kita lakukan identifikasi dan tentukan seluruh entitas yang akan digunakan. Jadi langkah pertamanya melakukan identifikasi untuk menentukan entitas apa saja sih yang akan digunakan di dalam diagram. Ya, kita dapat memulai langkah ini dengan membuat sebuah persegi panjang. Lalu, tuliskan deskripsi singkat mengenai entitas tersebut. Selanjutnya adalah identifikasi dan menjelaskan relasi dari entitas tersebut. Jadi setelah entitas, maka kita buat relasinya. Setelah itu, tambahkan atribut, ya, atribut yang diperlukan, atribut yang ada di baik itu yang ada di entitas maupun yang ada di relasi. Ya, selain kalian tambahkan mana yang menjadi primary key-nya. Lengkapi diagram. Nah, langkah terakhir ini adalah menyelesaikan IRD dalam melengkapi diagram yang telah kita buat, yang sesuai dengan kebutuhan dari sistem atau database yang kita buat. Jadi kita harus teliti nih untuk kita cek lagi nih komponennya, simbolnya, dan deskripsinya ya. Jangan sampai ada yang salah atau yang tertukar. Nah, biasanya kejadian yang sudah ada ini sering sekali mahasiswa itu membuat model IRD dengan konsep yang sangat sederhana. Jadi semua kardinalitasnya itu rata-rata menggunakan one to many. Mereka menghindari many to many. Gitu ya, karena mungkin agak kesulitan pada saat melakukan normalisasi pada kardinalitas yang berupa many to many. Oke, ini contoh IRD. Misalnya ada 3 entitas, yaitu mahasiswa, anggota perpustakaan, dan buku. Atributnya, di entitas mahasiswa ada NIM, nama jurusan, dan alamat. Di anggota perpustakaan ada nomor anggota, nama, jurusan, dan masa berlaku. Di buku ada atributnya nomor buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jenis buku. Misalnya ini kita mau buat sistem perpustakaan nih. Ada 3 entitas, yaitu mahasiswa, anggota, dan perpustakaan. Sekarang coba, kalau yang mahasiswa, primary key-nya yang mana? Ingat ya, bahwa primary key itu adalah sesuatu yang unik ya, yang tidak akan mungkin sama dimiliki oleh data yang lain. Oke, berarti ini NIM ini adalah primary key. Pada entitas anggota perpustakaan, nomor anggota ini adalah primary key. Pada entitas buku, nomor buku adalah primary key. Nah, berarti sekarang kita coba mahasiswa, ya. Di sini sistem perpustakaan misalnya di sistem perpustakaan di perguruan tinggi ya. Nah, berarti pasti mahasiswa itu kalau mau meminjam buku dia harus menjadi anggota perpustakaan kan. Nah, berarti bisa terhubung nih antara mahasiswa dan anggota perpustakaan. Cuma kan dalam pembuatan IRD tidak boleh ya entitas langsung terhubung dengan entitas, tidak boleh. Jadi memang harus ada penghubungnya. Nah, penghubungnya itu adalah relasinya. Ya.
Nah, jadi di sini beberapa mahasiswa mendaftar beberapa anggota perpustakaan. Nah, anggota perpustakaan juga beberapa anggota perpustakaan mendaftar yang mendaftar adalah beberapa mahasiswa. Nah, ini atribut-atributnya ada NIM, nama, jurusan, alamat. Misalnya nama itu bisa dipecah nih menjadi 3. Ada nama depan, nama tengah, nama belakang nih. Ya, pemecahan-pemecahan ini nanti akan bisa kita uraikan nanti di dalam normalisasi. Ya, nama. Misalnya atributnya cuma nama, tapi kita bisa pecah ada nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Sama halnya dengan TTL, tempat tanggal lahir misalnya. Ya, mahasiswa punya tempat tanggal lahir. TTL pun bisa dipecah nantinya. Jadi satu atribut bisa dipecah jadi beberapa atribut. Nah, TTL itu bisa kita pecah, ada tempat, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Atau alamat, alamat pun bisa kita pecah. Ada jalan, ya, ada nomor rumahnya, RT, RW, nomornya, kecamatan, kelurahan, dan sebagainya. Ya, itu nanti kita akan bermain dalam konsep normalisasi. Selanjutnya di anggota perpustakaan, dia punya 4 atribut, misalnya nomor anggota, ini ya nomor anggota, ada nama, terus ada jurusan, ini ada masa berlaku. Antara mahasiswa dengan anggota perpustakaan, maka di relasinya yang terhubung adalah NIM, ya, adalah NIM. Nah, ini bisa kita masukkan nomor anggotanya di sini pun bisa. Ya. Ini nama NIM, nama, jurusan, dan alamat. Lalu anggota perpustakaan dengan buku, ya. Ini di buku ini ada judul buku, nomor buku, pengarang, jenis buku, tahun terbit. Nah, di relasinya ada nomor buku, nomor anggota, kode peminjaman, dan lain sebagainya. Ya, bisa kalian tambahkan sendiri. Tools untuk membuat IRD, ada visual paradigma. Bagi pengguna database berbasis MySQL, visual paradigma ini merupakan pilihan terbaik. Selain karena gratis, pengguna juga dapat melakukan pengolahan data IRD di browser tanpa perlu install di laptop atau komputer. Jadi kita bisa memanfaatkan IRD sebagai keperluan trivial, ya, misalnya dengan menggunakan draw.input.output.io. Nah, sudah cukup baik untuk dijadikan pilihan. Jadi selain penggunaan IRD, platform ini juga menyediakan algoritma dan flowchart maker. Jadi ini kalian bisa menggambarkan ini menggunakan eDraw, bisa. Atau kalau misalnya menggunakan pakai Visio boleh gitu ya. Tapi di sini memanfaatkan draw.io. Terus ada DB diagram, ya. Ini tools-tools yang mendukung pembuatan IRD ya. Jadi bisa pakai Visio, bisa pakai Rational ROS, bisa pakai eDraw ya. Contohnya tadi visual paradigm ya. Terus DB diagram, tool berikut juga cocok untuk mengutamakan kecepatan. Ya, jadi penggambarannya juga bagus, dilengkapi dengan fitur yang gratis. Lalu, nah ini penyimpanan juga penyimpanan cloud ya, sehingga pada saat selesai pengerjaan kita bisa share dengan mudah. Terus ada Quick DBD, ya. Ini berbasis teks, jadi bisa pakai format PDF, format SQL maupun format Word. Terus yang lainnya adalah Lucidchart, ya. Untuk pilihan terakhir ini dikhususkan bagi para profesional yang sudah berpengalaman, ya. Jadi user interface atau navigasi pada tampilan sangat baik, namun ini tidak murah, ya. Jadi ini berbayar ya. Oke, sekilas ini tentang IRD. Saya hanya mereview kembali dan saya rasa mungkin kalian sudah belajar ini di mata kuliah sistem basis data. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.